warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2 untuk memaparkan materi hasil diskusinya. Untuk terlebih itu, perkenalkan nama saya Rahmani sebagai moderator, Reza Widodo sebagai pemateri pertama, Rahmul Fakmala sebagai pemateri kedua, Asriadi sebagai pemateri ketiga, dan Andi Maulana Manakasi sebagai pemateri keempat. Untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila filsafat. Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila dikarenakan Pancasila merupakan hasil kerajinan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam satu sistem yang tepat di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri, terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Pancasila memiliki 5 asas yang terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas-asas ini mencerminkan nilai-nilai yang menjadi pijakan bagi pengembangan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan berkeadaban. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik balik sejarah yang signifikan. Setelah hampir 3,5 abad dijajah oleh Belanda, Indonesia mencapai kemerdekaan dan menghadapi tugas besar dalam membangun negara yang baru. Adapun konsep Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana ini menegaskan bahwa keberadaan Tuhan sebagai landasan nilai dan kehidupan beragama dalam masyarakat Indonesia. Pancasila mengatur keberagaman agama dan toleransi serta penghormatan terhadap semua agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep ini menekankan pentingnya martabat, hak asasi, dan keadilan bagi semua manusia. Pancasila menegaskan perlunya membangun masyarakat yang adil, merata, dan beradab dalam segala aspek kehidupan. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Konsep persatuan menggarisbawahi pentingnya menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan bahasa. Pancasila menekankan pentingnya solidaritas, gotong royong, dan persaudaraan dalam membangun kesatuan nasional. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Konsep ini menekankan prinsip demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mendasari negara Indonesia. Pancasila mengaku pentingnya partisipasi rakyat, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini menekankan perlunya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memberikan keadilan kepada semua warga negara Indonesia. Pancasila mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Masalah filsafat Pancasila. Interpretasi yang beragam. Pancasila sebagai filsafat yang abstrak dan luas seringkali diinterpretasikan secara berbeda oleh individu, kelompok, atau pihak politik. Interpretasi yang beragam ini dapat menyebabkan perbedaan pemahaman dan konflik tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ketimpangan implementasi. Meskipun nilai-nilai Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara, terdapat ketimpangan dalam implementasinya di berbagai tingkatan pemerintahan. Beberapa nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan persatuan, belum sepenuhnya direalisasikan dalam kebijakan publik dan distribusi sumber daya. Yang ketiga, korupsi dan kecurangan. Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam implementasi Pancasila adalah korupsi dan kecurangan dalam berbagai sektor. Hal ini melanggar prinsip keadilan dan merusak integritas
dalam pemerintahan dan masyarakat. Penanganan korupsi menjadi tantangan yang terus dihadapi dalam upaya memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila. Solusi filsafat Pancasila, pendidikan dan kesadaran. Penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan perlu diperkuat dengan memastikan bahwa pendidikan ini tidak hanya sekedar mengejar teori, tetapi juga mengembangkan pemahaman yang mendalam dan relevan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penegakan hukum yang adil untuk memerangi korupsi, kecurangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Penting untuk memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum yang adil, transparan dan bebas dari intervensi politik. Penindakan yang tegas terhadap pelaku pelanggaran dan pemberian sanksi yang setimpal harus dilakukan untuk memastikan keadilan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selanjutnya, penguatan partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik adalah langkah penting untuk mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dan musyawarah dalam Pancasila. Masyarakat harus diberdayakan untuk melibatkan dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui partisipasi langsung maupun melalui mekanisme perwakilan yang kuat. Baiklah, itulah tadi penerimaan materi. Adapun pertanyaan yang kita tampung adapun pertanyaan yang kita tampung dan kelompok lain yang akan dijawab oleh Asriadi dan Andri Maulana. Juga saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, apa kesimpulan dari Pancasila sebagai sistem filsafat? Jawabannya itu, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dan dalam berbangsa dan bernegara. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya saya persilakan kepada Andi Maulana Minangkasi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok. Baik, pertanyaannya adalah mengapa filsafat memiliki peran penting dalam kehidupan manusia? Jawabannya yaitu, filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Itulah hasil presentasi dari kami. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.